Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Komaria, dan pada materi yang sama tentang psikologi perkembangan dan akan membahas tentang perkembangan moral. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih pengertian dari perkembangan moral. Jadi perkembangan moral itu adalah sebuah proses di mana seseorang itu belajar membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Dan mereka juga bisa membangun nilai, prinsip, dan juga sikap-sikap yang memadu perilaku mereka dalam kesehariannya. Maka proses ini berlangsung sepanjang hidup, tetapi pondasinya seperti dibentuk sejak masa kanak-kanak. Jadi perkembangan moral itu sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, dan kognitif. Untuk tahapan dalam perkembangan moral ini, lebih utama itu perkembangan moral dijelaskan melalui pendekatan seperti teori Piaget dan juga teori Kohlberg, di mana Piaget sendiri mengatakan bahwa moralitas heteronom itu terjadi dari usia 4 sampai dengan 7 tahun, di mana anak-anak pada usia ini melihat aturan itu sebagai tetap dan tidak dapat diubah, yang berasal dari otoritas eksternal atau orang dewasa. Jadi mereka itu masih menilai tindakan berdasarkan akibatnya, bukan berdasarkan niatnya. Adapun teori Piaget ini menjunjung moralitas otonom pada usia 7 tahun ke atas, di mana pada usia ini anak-anak mulai memahami bahwa aturan itu bisa diubah dan bisa dinegosiasikan, terutama jika mereka tidak adil. Jika mereka merasa tidak adil, maka mereka boleh minta negosiasi tentang peraturan tersebut. Mereka juga mulai mempertimbangkan niat seseorang dalam menilai tindakan. Untuk yang kedua adalah teori dari Kohlberg, di mana beliau memperluas teori dari Piaget dengan membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat dan 6 tahap. Yang 3 tingkat itu ada tingkat prakonfesional, terus ada tingkat konvensional. Tingkat prakonvensional ini terjadi pada anak-anak, tingkat konvensional itu terjadi pada masa remaja. Dan yang ketiga itu ada tingkat pasca konvensional atau dewasa jika tercapai. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral di sini ada, yang saya dapatkan ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama itu ada faktor yang dari keluarga. Maksudnya di sini adalah nilai-nilai moral yang diajarkan oleh orang tua itu sangat mempengaruhi moralnya seorang anak. Kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan sosial, di mana interaksi anak dengan teman-teman sebaya, dengan guru, dengan masyarakat yang ada di sekitarnya itu sangat membentuk pemahaman moral. Dan juga tidak luput dari pengaruh budaya, karena norma dan nilai budaya itu sangat menentukan standar moral seseorang. Karena dimanapun seseorang hidup pasti terdapat budaya pada lingkungannya. Kemudian yang faktor keempat adalah pengalaman pribadi dari diri seorang anak tersebut, seperti pengalaman konflik atau pengalaman hidup tertentu dapat mendorong refleksi moral yang lebih dalam pada diri mereka. Faktor yang terakhir adalah pendidikan, di mana seperti pendidikan diskusi dan pembelajaran di sekolah itu sangat membantu anak memahami konsep moral yang lebih kompleks. Nah, jadi kesimpulan dari perkembangan moral adalah bahwa perkembangan moral itu sebuah proses yang kompleks, melibatkan pemahaman, aturan, nilai, dan juga prinsip-prinsip yang sangat membimbing seorang anak, sangat membimbing perilaku seseorang. Jadi tahapan ini juga dipengaruhi oleh
pengalaman sosial, lingkungan, keluarga, pendidikan, dan juga refleksi-refleksi kognitif. Nah, pemahaman ini juga tidak luput dan tidak kalah penting untuk membangun jiwa seorang individu yang bisa bertanggung jawab secara moral, bahkan mampu menciptakan hidup yang harmonis di lingkungan masyarakat. Sekian materi dari saya kali ini tentang perkembangan moral. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.